Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Ada 7 hal baru yang akan nampak pada perubahan kurikulum di 2022 nanti. Kurikulum paradigma baru yang baru saja dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi lalu memunculkan banyak sekali pertanyaan terkait hal-hal pokok apa saja yang akan berubah di kurikulum pada 2022 nanti. Berikut ini, admin akan membagikan informasi tentang 7 hal yang berubah pada kurikulum 2022 nanti. Sebagaimana informasi ini admin ambil dari dapodik.co.id. Kita langsung saja. Hal pertama yang berubah adalah struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, sekolah juga diberi keleluasan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Ya, sekali lagi, kurikulum paradigma baru nanti secara umum ada namanya kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka dan kegiatan berbasis proyek. Untuk kegiatan berbasis proyek ini sendiri, jumlah jam pelajarannya berkisar dari 20-25% dari total jam pelajaran per tahunnya. Kedua, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru ini kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh sebab itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, maka pada kurikulum baru diperbolehkan dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. Atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Keempat, jika dilihat dari jumlah pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013, akan tetapi jumlah pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan dengan sistem per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap, atau juga sebaliknya. Misalnya mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Nah, sepanjang pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka itu tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. Kelima, sekolah juga diberikan keleluasan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antara mata pelajaran, serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan siswa SMP dan SMA atau SMK setidaknya dapat melakukan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran.
Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekali lagi, admin sampaikan bahwa penilaian berbasis proyek menjadi penting pada perubahan kurikulum kali ini. Dengan persentasenya 20-25% dari total jam pelajaran per tahunnya. Perubahan keenam, untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang ada pada KTSP 2013, sebagaimana kita ketahui telah dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru ini, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru, yaitu informatika, dan akan diajarkan mulai dari jenjang SD. Bagi sekolah yang tidak memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini, karena mata pelajaran ini tidak diharuskan diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun boleh juga diajarkan oleh guru umum. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Perubahan ketujuh, untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, maka dalam kurikulum paradigma baru nanti, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP nanti. Demikian 7 hal baru yang akan terjadi atau yang akan berlaku pada kurikulum paradigma baru di 2022 nanti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa berbagi, panjang umur kolaborasi, dan salam sehat untuk kita semua.